Malam semakin larut ketika nenek itu membuka pintu rumah. Dari celah sempit, terlihat bagian dalam rumah kayu tua yang sederhana. Dengan cahaya lampu minyak yang temaram, bau kayu basah bercampur dengan aroma obat gosok menyambut kami begitu melangkah masuk. Aku sempat menoleh ke Dika dan Rani. Keduanya sama-sama terlihat ragu, tapi kami tidak punya pilihan lain. Di luar terlalu gelap, terlalu sunyi, dan jujur saja terlalu menyeramkan. Masuklah nak, jangan berdiri di luar. Malam di sini tidak bersahabat, kata nenek itu dengan suara pelan. Tapi setiap katanya seperti punya beban. Kami bertiga pun melangkah masuk. Pintu berderit ketika ditutup, dan suara itu menggema aneh di telingaku, seperti gema dari tempat kosong yang luas. Ruang tamu kecil itu hanya berisi sebuah kursi panjang dari bambu, sebuah meja tua penuh goresan, dan lemari kaca berisi cangkir-cangkir antik. Tidak ada televisi, tidak ada kipas angin, tidak ada tanda-tanda modernitas. Semuanya seperti berhenti di masa lalu. Nenek itu berjalan perlahan dengan punggung agak bungkuk, lalu duduk di kursi bambu. Matanya menatap kami bergantian, seakan menilai sesuatu. Aku merasa tidak nyaman, tapi mencoba tersenyum sopan. Terima kasih sudah mengizinkan kami menginap, Nek. Nenek itu hanya mengangguk. Lalu dengan suara datar, ia berkata, kalian harus ingat, di sini ada aturan. Kalau malam, jangan pernah buka jendela. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian dengar, jangan buka. Dek, kata-kata itu langsung mengingatkanku pada peringatan Bapak supir tadi. Jantungku berdebar. Dua orang berbeda di waktu yang berbeda dengan kalimat yang sama. Jangan buka jendela malam-malam. Apa sebenarnya yang mereka maksud? Dika mengangguk cepat. Jelas, ia sudah merasa takut. Sementara Rani masih berusaha menertawakan suasana. Iya Nek, santai aja. Kami ngerti kok, tapi suaranya terdengar canggung. Tidak seleluasa biasanya. Nenek itu kemudian bangkit pelan, mengambil lampu minyak, lalu memberi isyarat agar kami mengikutinya. Mari, saya tunjukkan kamar kalian. Kami melewati lorong sempit dengan dinding kayu yang dipenuhi foto-foto lama. Foto hitam putih, sebagian warnanya sudah memudar, memperlihatkan orang-orang dengan wajah datar tanpa senyum. Entah kenapa, aku merasa foto-foto itu seperti sedang mengawasi langkah kami. Kamar yang kami masuki tidak besar. Hanya ada 3 kasur tipis di lantai, sebuah meja kecil, dan jendela dengan tirai coklat tua yang tebal. Lampu bohlam kuning menggantung di tengah ruangan. Cahayanya berkedip-kedip seolah hendak mati kapan saja. Tidurlah di sini. Besok kalian bisa jalan-jalan di desa. Tapi ingat, jangan buka jendela. Kalau jam menunjukkan 2 malam. Tidak peduli kalian dengar suara apapun, jangan buka. Nenek itu menatap tajam ke arah kami, terutama ke arah Rani, seolah bisa merasakan kalau temanku yang satu ini punya rasa penasaran yang berlebihan. Setelah memberi pesan itu, nenek keluar dan menutup pintu. Tinggallah kami bertiga saling pandang di kamar yang sunyi itu. Aku menarik napas panjang. Gue gak enak sumpah. Dari tadi semua orang ngomongin jendela jam 2 malam. Seriusan, ada apa sih? Dika menggeleng cepat. Udahlah, jangan bahas. Gue makin takut dengerinnya. Yang penting kita jangan buka jendela. Rani malah cekikikan. Meski jelas terlihat, dia juga agak gugup. Kalian tuh gampang banget kesugesti. Ini kan cuma cerita orang kampung biar kita gak macem-macem. Gue yakin gak ada apa-apa. Aku ingin membalas, tapi tiba-tiba lampu di kamar berkedip lagi. Sekejap ruangan gelap, lalu terang lagi. Saat gelap itu, aku sempat merasa ada sesuatu bergerak di balik tirai jendela, seperti bayangan hitam yang cepat sekali. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Kalian lihat itu,
Tanyaku lirih. Dika langsung menggeleng keras. Gue gak mau tahu, gue gak lihat apa-apa. Jangan bahas. Rani justru mendekat ke jendela, tapi belum sempat ia menarik tirai, aku langsung menahan lengannya. Jangan Ran, kita udah dibilangin berkali-kali. Lo mau coba-coba? Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Oke. Gue cuma bercanda, tapi aku tahu. Dari sorot matanya, rasa penasarannya makin besar. Kami akhirnya berbaring di kasur tipis itu. Dika sudah memejamkan mata rapat-rapat. Jelas, dia tidak ingin memikirkan apapun. Aku sendiri masih sulit tidur. Mataku sesekali melirik ke arah jendela. Tirai coklat tua itu tidak bergerak. Tapi, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang berdiri di baliknya, mengawasi kami. Suasana semakin hening. Hanya suara detak jam tua di luar kamar yang terdengar berdetak lambat. Satu persatu membuat waktu terasa panjang sekali. Aku hampir terlelap ketika tiba-tiba terdengar suara berderit, seperti lantai kayu diinjak seseorang. Padahal kami bertiga tidak bergerak sedikit pun. Aku menahan napas, jantungku berdetak kencang. Suara itu berhenti. Lalu terdengar lagi, lebih dekat, seolah ada yang berjalan di luar kamar kami. Aku menoleh ke Rani. Dia juga membuka mata, jelas mendengarnya. Dika meringkuk, menutup telinga dengan bantal. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Hening. Lalu terdengar suara bisikan lirih seperti suara nenek tadi, tapi lebih serak dan berat. Jangan buka jendela. Aku dan Rani saling pandang dengan wajah pucat. Itu suara nenek atau sesuatu yang menirukan? Nenek. Malam itu terasa panjang sekali. Kami tidak berani bergerak, hanya bisa berdoa agar pagi cepat datang. Dan di dalam hati kecilku, aku mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang bersembunyi di balik jendela itu? Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan di bab 3.